kami akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut. 1. Paku radita. Tumbuhan paku pernah merajai vegetasi zaman mendukung periode karbon yang disebut zaman paku. Tumbuhan paku dapat ditemukan di berbagai habitat. Ada yang tumbuh di daratan yang tanahnya netral, tanah berkapur, tanah asam, dan ada juga yang hidup di air. Tumbuhan ini menyukai tempat yang lembab dan teduh. Perkembangbiakan paku. Tumbuhan paku mengalami penggiliran keturunan seperti halnya tumbuhan lumut. Siklus hidup Pteridophyta dimulai dari proses terjadinya pembuahan antara spermatozoid dan sel telur yang membutuhkan air sebagai media. Hasil pembuahan tersebut akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan memperlihatkan dua kutub. Satu kutub tumbuh ke atas membentuk daun dan batang, sedangkan kutub yang lain tumbuh ke bawah membentuk akar. Namun pada perkembangan selanjutnya, kutub yang satu tumbuh membentuk batang beserta daun, sedangkan kutub yang lain terhenti atau tidak berkembang. Oleh karena itu, tumbuhan paku disebut tumbuhan berkutub satu. Metagenesis tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Generasi saprofit merupakan tumbuhan paku itu sendiri yang dapat menghasilkan spora. Spora dihasilkan oleh struktur daun khusus yang disebut sporofil. Spora tersebut mudah menyebar, diterpang angin, dan spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, yaitu berupa protalium. Generasi gametofit merupakan tumbuhan penghasil gamet. Generasi gametofit ditandai dengan adanya protalium, yaitu tumbuhan paku baru yang berbentuk seperti jantung, berwarna hijau dan melekat pada substrat dengan rizoidnya. Generasi gametofit tidak berlangsung lama karena biasanya protaliumnya berukuran kecil dan tidak berumur panjang. Di dalam protalium terdapat suatu gametamium sehingga dapat membentuk anteridium, yaitu alat kelamin jantan yang akan menghasilkan sperma, dan archegonium, yaitu alat kelamin betina yang akan menghasilkan sel telur. Jika terjadi pertemuan antara sperma dengan sel telur, maka akan terbentuk zigot dan akan tumbuh menjadi tumbuhan paku baru. Lumut. Lumut merupakan tumbuhan darat terkenal dengan susunan tubuh yang masih sederhana. Lumut dikenal sebagai tumbuhan tidak berbulu. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pelopor perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Bagian-bagian tumbuh lumut. Akar. Lumut mempunyai rizoid akar semu yang berfungsi untuk melekat pada tempat tumbuh atau menyerap air dan zat hara. 2. Batang tidak memiliki pembuluh pengangkut xilem dan floem. Daun kecil sedikit mengandung kloroplast berisi klorofil. 3. Daun hanya mengalami pertumbuhan primer dengan sebuah sel pemula bentuk tetrade. Sporofit terdiri atas kapsul dan seta. Sporofit yang ada pada ujung gametofit berwarna hijau dan memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis. Metagenesis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami metagenesis, yaitu mengalami pergiliran yang teratur antara fase vegetatif dan generatif. Dalam reproduksi tumbuhan lumut secara vegetatif membentuk spora haploid N yang dihasilkan oleh fase sporofit, yaitu sporogonium. Reproduksi secara generatif dengan peleburan antara spermatozoid yang dihasilkan anteridium, alat kelamin jantan, dengan ovum yang dihasilkan oleh archegonium, alat kelamin betina.
2. Reproduksi seksual. Reproduksi lumut. Lumut dapat bereproduksi dengan dua macam, yaitu secara aseksual dan seksual. 1. Reproduksi aseksual vegetatif dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, misalnya melalui pembentukan gema atau kuncup, penyebaran spora, dan fermentasi. 2. Reproduksi seksual generatif dilakukan dengan cara peleburan antara sel gamet jantan spermatozoid dengan gamet betina ovum spermatozoid dihasilkan oleh anteridium alat kelamin jantan, sedangkan ovum dihasilkan oleh archegonium sel kelamin betina.